teman-teman, welcome back to our channel di mana kita akan bahas tentang structure and written expression yang ada di TOEFL, khususnya TOEFL ITP. Dan hari ini kita udah sampai di skill yang 34. Skill yang 34 ini kita akan bahas tentang penggunaan have dan had secara benar. Di mana ketika kita mengerjakan soal TOEFL, ada kalanya satu kalimat itu punya dua klausa, artinya ada dua kalimat dalam satu titik. Nah, biasanya dua kalimat yang dalam satu titik ini itu biasa mengecoh kita tentang kata kerja keberapa sih yang harus kita pakai atau tenses apa yang harusnya benar dan bisa kita benarkan. Biasanya kalau soal seperti ini itu akan muncul di tipe soal yang bagian 16 sampai 40 yang mana kita mengerjakan itu kita pilih salah satu mana yang salah. Nah, untuk yang skill 34 ini menerangkan tentang bagaimana caranya penggunaan had plus verb 3 dan juga have plus verb 3. Kapan harusnya kita menggunakan had dan kapan harusnya kita menggunakan have. Oke. Nah, biasanya dari satu kata aja had sama have itu sudah terlihat ya bahwa kalau had itu identik dengan past tense atau kejadian yang sudah terjadi karena had itu verb 2. Sedangkan have itu menunjukkan tentang present tense atau kejadian yang masih terjadi kayak gitu ya atau kejadian yang sekarang gitu ya bukan lampau atau mungkin bukan masa depan. Oke, cara penggunaannya adalah kita sering melihat gini ya. Kalau have itu digunakan untuk sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau dan sampai sekarang itu masih terjadi. Contoh, Sue has lived in Los Angeles for 10 years. Oke, ada orang namanya Sue dan dia telah tinggal di Los Angeles selama 10 tahun. Nah, dengan kalimat ini, apakah si Sue ini masih tinggal di Los Angeles? Yes, dia itu masih tinggal di Los Angeles dan dia mulai tinggalnya itu 10 tahun yang lalu. Jadi dari kalimat ini kita bisa tahu bahwa Sue masih tinggal di LA sampai sekarang karena dia memakai present memakai has ya yang menunjukkan waktu sekarang. Jadi walaupun has itu bermakna sudah, tapi kalau sudah ke present perfect itu berarti sesuatu yang sudah dilakukan di masa lampau dan yang sampai sekarang itu masih dilakukan. Oke. Nah, kalau yang past participle, kalau yang past tense yaitu had plus past participle itu kebalikannya ya teman-teman ya. Dia itu menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau dan juga selesai juga di masa lampau. Kayak gitu. Contohnya nih, kita lihat di bawah ya. Oke, Sue had lived in Los Angeles for 10 years when she moved to San Diego. Jadi, Sue itu sudah tinggal di LA selama 10 tahun sebelum dia pindah ke San Diego. Oke, kedua kejadian ini itu sudah terjadi semua ya, yang mana yang memakai past perfect yaitu had lived itu terjadi duluan. Nah, kejadian yang paling baru terjadi itu adalah si simple past yaitu she moved to San Diego. Kalau misal teman-teman susah ngebayanginnya, bayangin di masa lalu itu ada orang namanya Sue ya. Jadi dia itu move ke San Diego, dia tuh pindah ke San Diego. Tapi sebelum dia pindah, dia itu sudah tinggal di Los Angeles. Oke, berarti kejadian mana dulu yang terjadi? Ya, dia tinggal dulu di Los Angeles, baru dia pindah ke San Diego. Kita coba lihat contoh yang salah ya. Oke, ada di sebelah sini. At the start of 19th century, Thomas Jefferson has become President of the United States. Nah, ini adalah contoh yang salah teman-teman ya. Ini kan menunjukkan di awal abad ke-19 yang artinya itu sudah lalu kan. Tapi di sininya dia memakai has yang menunjukkan kata sekarang, menunjukkan kata present maksudnya, menunjukkan waktu sekarang-sekarang ini atau present. Nah, pertanyaannya adalah apakah Thomas Jefferson ini masih menjadi Presiden United States? No, right? Nah, pastinya kan enggak lagi ya, karena kan ini di awal abad 19. Maka harusnya ini menggunakan had. Iya, karena apa? Dimulainya di awal tahun 19 dan juga berakhir di masa lalu juga. Bukan berarti Thomas Jefferson masih menjadi Presiden United States sampai sekarang. Every time Jim worked on his car,
He has improved it. Oke. Nah, ini juga nih setiap kali Jim itu work on his car, memperbaiki mobilnya, he has improved it. Dia tuh meningkatkannya gitu ya. Dia sudah meningkatkannya. Ini juga contoh yang salah ya teman-teman karena di sini menggunakan past tense ya, sedangkan di sini menggunakannya present tense. Jadi tidak cocok. Nah, untuk cara cheatingnya, buat cara cepatnya atau jalan pintas, teman-teman bisa lihat depan sama belakangnya. Jadi kalau misal satu kalimat itu ada present sama past, itu pasti udah harus curiga ya. Pertama baca dulu apakah memang sesuai logik atau enggak. Kalau misal memang masuk akal, ya berarti benar. Tapi kalau misal tidak masuk akal, berarti pasti ada yang salah. Maksudnya masuk akal atau tidak itu dari artinya, kayak gitu. Jadi memang kalau di skill yang ini 33, 34, 35 memang harus main arti kalau misal pengen cepat gitu. Terus oh ya, ini dari bagannya kalau semisal masih bingung ya, ini seperti rangkumannya ya dari yang atas-atas. Present perfect itu have plus past participle. Past participle itu maksudnya verb 3 ya. Yaitu meaning-nya atau artinya adalah past up to now. Jadi dari yang dulu sampai sekarang masih gitu ya. Dan pasangannya itu nggak pakai past tense. Jadi pasangannya itu sama yang present tense, verb s, verb one gitu ya. Kalau yang past tense itu had plus verb 3 ya. Itu adalah before past up to past. Jadi dimulainya tuh dulu dan juga selesai dulu juga gitu, dan tidak dibarengi dengan present tense. Ini ada tanda bintangnya ya, kecuali when the time expression since is part of the sentence, kecuali kalau ada kata since dari bagian kalimat itu. Nanti akan dijelaskan di skill yang 35 video selanjutnya. Oke, yuk kita langsung aja ke ngerjain soal. Kita coba dari nomor 3 ya, karena nomor 1 sama 2 udah diisi, jadi kita langsung ke nomor 3. The students have registered for classes before the semester started. Oke, di sini kita punya have registered, kita misalkan ini present ya, PR gitu ya. Before the semester started, ini adalah past tense. Oke, kita misalkan PS. Oke, PR sama PS. PR itu present, PS itu past tense ya. Oke, di sini aja kita bisa lihat kalau kita artiin the students. Nah, studentsnya itu telah mendaftar untuk kelas sebelum semesternya dimulai. Secara logika, harusnya yang lebih dulu terjadi itu harusnya pakai past tense, baru dia pakai present atau past tense lagi. Nah, sedangkan ini kebalik, present dulu terjadi baru past tense, jadi pasti tidak nyambung. Jadi incorrect. Oke. Terus number 4, when she had purchased the car, she contacted the insurance agent. Oke, saat dia membeli mobilnya, dia telah mengkontak atau menghubungi agen insurance. Oke, di sini kita punya purchase past tense, ini juga contacted past tense. Oke, karena ini pakai had ya, jadi sama-sama PS, jadi dia adalah correct. Jadi kalau misalnya teman-teman nemu kalimat yang begini, dua klausa dalam satu kalimat, terus sama-sama past tense, itu udah pasti benar ya. He said that he had finished the typing when you finished the report. Okay, he said that. Okay, past tense. He had finished the typing when you finished the report. Okay, ini kan dari tadi ngomonginnya past tense terus ya. Ini kan he said past tense, had finished, past participle, past perfect ya. Past participle mulu, past perfect. Nah, baru di sini dia memakai present. Oke, secara logika ini tidak bisa digabung ya kejadiannya. Dia mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan typingnya, mengetiknya saat kamu menyelesaikan laporan. Itu kan artinya bareng. Kalau bareng berarti harusnya sama-sama past atau sama-sama present. Jadi itu udah pasti salah. She has enjoyed herself every time that she has gone to the zoo. Okay, she has enjoyed, ini present ya. Ini juga present, jadi benar ya. Number 7, he drove to the post office after he had finished preparing the package. Ini modelnya sama kayak nomor 4 ya. Jadi di sini he drove, ini verb 2 karena pasti udah past tense ya. After he had finished, ini juga past tense. Oke.
Ya, berarti benar. After the votes were counted, it has been determined that Steve was the winner. Nah, untuk soal ini adalah contoh di mana gak semestinya kalau pasten semua itu benar. Iya, kenapa? Karena kita harus tahu dulu mana yang lebih dulu terjadi. Karena kalau yang lebih dulu terjadi itu baru pakai past perfect atau had plus past participle atau had plus verb 3. Baru setelahnya yang sudah yang kejadian kedua itu baru pakai simple past. Kita lihat after the votes were counted, setelah vote-nya itu dihitung, telah ditentukan bahwa Steve was the winner. Jadi dihitung dulu vote-nya atau menentukan Steve sebagai pemenang, dia pasti menghitung vote dulu kan. Nah, si menghitung vote dulu ini baru dia memakai past perfect. Yang mana kalau past perfect itu had plus verb 3. Jadi yang were ini salah, harusnya after the vote had been counted. Nah, yang it has been determined ini diganti simple past. It was determined that Steve was the winner. Jadi ini harus diperhatikan juga ya, mana yang lebih dulu terjadi. Jadi dua kejadian sama-sama sudah terjadi di masa lampau. Kejadian yang lebih dulu terjadi itu memakai past perfect. Kejadian setelahnya itu pakai simple past. Jadi ini adalah salah ya, dan incorrect. Last night, all the waiters and waitresses have worked overtime. Di sini udah ada kata last night ya, otomatis belakangnya pasti past tense semua, nggak mungkin ada am. Jadi incorrect. He had fastened his belt before the airplane took off. Nah, ini udah ada kata before, berarti ini pasti lebih dulu terjadi. Had fastened, sudah benar, baru took off, verb 2, dia simple past. Jadi dia adalah C, correct. Okay, thank you so much. See you in the next video. Bye-bye.